Kalau gue sebut nama Kartini dan Cut Nadi, kalian pasti sudah hafal mereka pahlawan Indonesia. Tapi kalau gue sebut Siti Mangopo, pasti sebagian dari kalian pada nggak tahu ini siapa. Siti Mangopo ini menjadi salah satu tokoh dari Minangkabau yang berperang demi mempertahankan tanah kelahirannya. Tak hanya itu, ia juga menolak adanya sistem pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dina Hiburan. Terima kasih telah klik video ini. Di video kali ini gue akan bahas pahlawan perempuan di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Namun tidak semua pahlawan perempuan dikenal oleh masyarakat. Nah, kali ini gue akan bahas beberapa pahlawan perempuan Indonesia yang jarang diketahui masyarakat luas ya. Pertama, Sultan Safiatuddin. Pernah bayangkan seorang perempuan memimpin sebuah kerajaan Islam yang kuat di masa lalu? Nah, di Aceh ada sosok inspiratif bernama Safiatuddin. Bukan hanya seorang ratu, tapi juga seorang ilmuwan yang cerdas dan bijaksana. Sultana Tajul Alam Safiatuddin Shah, lahir dengan nama Putri Sari Alam, adalah penguasa ke-14 Aceh. Ia adalah putri Sultan Iskandar Muda. Ia menjadi sultan setelah kematian suaminya, Sultan Iskandar Sani, dan ia memerintah dari tahun 1641 hingga 1675. Sejak kecil, ia sudah gemar belajar dan menguasai banyak ilmu, mulai dari agama, bahasa, hingga filsafat. Berkat kecerdasannya, ia berhasil menjadi sultan dan memimpin Kesultanan Aceh selama 34 tahun. Masa pemerintahan Safiatuddin penuh dengan kemajuan. Ia sangat mementingkan pendidikan dan membangun banyak pesantren. Bahkan, Safiatuddin juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk belajar dan bekerja. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Safiatuddin bukan hanya seorang pemimpin yang kuat, tapi dia seorang diplomat ulung. Ia berhasil menjaga kestabilan kerajaan dan mencegah serangan dari bangsa asing. Kisah Safiatuddin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang hebat dan menginspirasi. Raden Dewi Sartika menyandang status pahlawan nasional pada 1 Desember 1966 melalui Kepres nomor 252 tahun 1966. Dewi Sartika merupakan wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Menurut beberapa artikel yang gue baca, Dewi Sartika menjadi tokoh panutan dalam ranah pendidikan bagi kaum perempuan di Jawa Barat. Di Bandung, beliau mendirikan sekolah bernama Sekolah Istri, lalu berkembang dan berubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Istimewanya, sekolah ini dikhususkan bagi kaum perempuan saja. Lahir 4 Desember 1884, Dewi Sartika dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yakni Raden Rangga Samunagara yang merupakan Patih Bandung dan Raden Anjeng Raja Parmas yang merupakan putri Bupati Bandung. Dewi Sartika adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Kehidupan masa kecil Dewi Sartika dihabiskan dan tumbuh besar di antara jabatan pemerintahan yang diemban orang tuanya. Masyarakat menjulukinya kaum priai. Namun, Dewi Sartika tidak sempat menyelesaikan pendidikan lantaran pada tahun 1893, ayahnya diasingkan ke Ternate, hingga ayahnya wafat di sana. Harta bendanya pun turut disita. Hal ini dipicu oleh tuduhan terhadap ayahnya yang dianggap terlibat dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega, Bandung, untuk menyelakai Martanegara selaku bupati yang baru. Saudara-saudara Dewi Sartika masih menetap bersama beberapa keluarga di Bandung. Sedangkan Dewi Sartika dibawa oleh Raden Damang Surya ke Diningrat, kakak kandung ibunya, dan tinggal di Cicalengka. Perjuangan Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah perempuan tidaklah mudah. Pendidikan bagi perempuan pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih terpaku pada peran gender. Menyaksikan hal ini, Dewi Sartika merasa prihatin. Terlebih, ia sudah pernah melihat bagaimana kesulitan ibunya saat sang ayah menjalani hukuman di pembuangan Ternate.
Dari situlah muncul benih-benih semangat untuk memperdayakan kaum perempuan. Dia bahkan punya slogan yang berbunyi "Ari jadi awewe, kudu sagala bisa, ambeh bisa hirup." Yang artinya menjadi perempuan harus memiliki banyak kecakapan atau banyak keahlian agar bisa hidup. Rencana Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah khusus anak-anak perempuan awalnya tidak disetujui oleh Bupati Marta Negara. Namun, beliau tidak putus asa. Terbukti kegigihan dan perjuangannya membuahkan hasil. Tanggal 16 Januari 1904, sekolah istri resmi didirikan di Paseban, Kabupaten Bandung. Saat itu usia beliau sekitar 19 atau 20 tahun ya. Dewi Sartika merintisnya dengan membagi sekolah menjadi 2 kelas, berisi 20 murid. Adapun 3 pengajar yang terlibat dalam pengajaran tersebut adalah Dewi Sartika, ya beliau sendiri, Ibu Purma, dan Ibu Wayit. Berbeda dengan kondisi pendidikan yang saat itu hanya memprioritaskan keturunan tinggi, Dewi Sartika berkomitmen untuk memberi ilmu bagi siapa saja yang membutuhkan. Artinya, anak-anak yang tidak berasal dari kalangan priai pun berhak mendapat atau untuk mengenyam bangku pendidikan. Tentu saja, prinsip semacam ini tak semuanya mendukung. Bahkan, mendapat tentangan dari kelompok wanita priai. Siti Mangkopo lahir 15 Juni 1881, dia tinggal di sebuah desa kecil dan terpencil di wilayah Lubuk Busung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Desa tersebut bernama Mangkopo yang kemudian melekat pada namanya Siti Mangkopo. Saat usianya baru berusia 15 tahun, Siti menikah dengan Rashid atau Bagindo Magek. Dari pernikahan tersebut, mereka kemudian dikaruniai anak perempuan. Di tanah kelahirannya, Siti Mangkopo mempunyai peran penting dalam perlawanan melawan penjajah. Beliau merupakan sosok yang sangat benci dengan perlakuan Belanda terhadap rakyat Indonesia, khususnya perlakuan Belanda terhadap penduduk Minang. Puncak kebenciannya terhadap Belanda terjadi ketika Belanda menerapkan peraturan pajak di tanah Minangkabau pada awal Maret 1908. Sebagai pengganti peraturan tanam paksa terhadap rakyat. Kewajiban balesting yang diterapkan oleh Belanda telah menindas dan sangat menyakiti hati rakyat, sehingga masyarakat Minangkabau, termasuk yang ada di Mangkopo, tidak bisa menerima hal tersebut, yang kemudian memunculkan perlawanan terhadap Belanda. Awal perlawanan terhadap Belanda pertama kali terjadi di Kamang, yang kemudian dikenal dengan Perang Kamang, dan perlawanan kemudian meluas sampai ke berbagai daerah. Gue baca di bukunya Mulyono Atmosiswarto Putra yang berjudul Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah. Di situ menjelaskan bahwasannya Siti yang melihat dan merasakan betapa peraturan pajak sangat memberatkan rakyat, ditambah dengan tindakan Belanda yang semena-mena terhadap rakyat seperti disiksa, kerja keras, diperkosa, dan berbagai tindakan biadab lainnya yang membuat hati rakyat termasuk Siti tidak tinggal diam. Siti ini adalah kunci keberhasilan penyerangan. Dia berhasil menyelinap ke markas Belanda tanpa terdeteksi, dan pasukan yang lain bersiap di sekitaran markas. Pesta mewah Belanda dengan tarian dan makanan lezat justru membuat mereka lengah. Siti memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Setelah berhasil menyelinap ke markas Belanda, Siti kemudian memadamkan lampu dan memberi komando kepada para pejuang dan menyerang ke dalam. Siti berhasil menghabisi puluhan tentara Belanda dan para pejuang lainnya juga melampiaskan amarah rakyat kepada Belanda. Alhasil 53 pasukan Belanda tewas di penyerangan itu. Namun, ada 2 pasukan Belanda yang lolos. Kemudian mereka berdua kabur ke Lubuk Basung. Akibat insiden tersebut, pihak Belanda sangat marah dan melakukan aksi balas dendam dengan mendatangkan pasukan dari Bukit Tinggi dan Padang Pariaman. Belanda kemudian memporak-porandakan Mangkopo dan selalu melakukan patroli ke perkampungan penduduk untuk mencari orang-orang yang telah menyerang markas mereka.
Siti dan keluarga pun tidak luput dari pengejaran Belanda. Hingga pada akhirnya Siti dan suaminya ditangkap Belanda. Suaminya dibuang ke Manado, sedangkan Siti dibuang ke Padang Pariaman, lalu dibuang lagi ke Padang. Siti Mangkoko adalah sosok pejuang perempuan yang tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu. Bahkan beliau pernah mengalami konflik batin antara mengurus anaknya yang masih kecil atau melawan penjajah Belanda. Ketika dalam kejaran Belanda, tetap membawa anaknya bersama selama 17 hari, termasuk ketika di penjara selama 14 bulan di Lubuk Basung dan 16 bulan di Padang. Siti Mangkoko meninggal pada 20 Agustus 1965. Siti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Lolong Padang. Siti Mangkoko adalah sosok perempuan pejuang kemerdekaan yang mempunyai peran besar dalam melawan penjajah tanpa meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu. Pahlawan wanita yang berikutnya adalah Opo Daeng Saju. Wanita kelahiran kota Palopo tahun 1880 itu memiliki nama asli Famaja. Opo Daeng Saju merupakan keturunan dari Raja Bone ke-22. Dirinya tercatat sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjadi pucuk pimpinan partai politik yang berlandaskan Islam, yakni PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Gue kutip dari Detik Sulsel, Opo Daeng Saju itu merupakan gelar kebangsawan kerajaan Luwu dan juga pernah bermukim di Parepare. Melalui partainya, Opo Daeng turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan sosok pemimpin wanita yang disukai rakyat dan didengar oleh anggotanya. Hal ini lantas membuat Belanda khawatir akan pengaruh Opo di tanah Sulawesi dan membatasi ruang geraknya. Perjuangannya kala itu menimbulkan kekhawatiran bagi Belanda. Ia dituduh memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. Akhirnya ia dipenjara selama 13 bulan. Perjuangan dan semangatnya tak berhenti. Ia bersama pemuda Indonesia pernah menyerang tentara Nika pada tahun 1946. Ia kembali ditangkap dan dihukum dengan dipaksa berjalan kaki sejauh 4 km. Akibatnya, ia mengalami tuli hingga akhir hayat. Ia meninggal pada 10 Februari 1964 di usia 84 tahun. Pada tahun 2006, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, segitu dulu ya pembahasan tentang pahlawan perempuan Indonesia yang jarang diketahui sama masyarakat luas. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada kritik saran, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.